Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan, masih dikasih umur, menjumpai bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi nisfu Sya'ban. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan ada bab ma yutlabu fi Sya'ban al-mu'azzami, yang dianjurkan diamalkan di dalam bulan Sya'ban. Dikatakan di sini, alam, ketahuilah Sya'ban itu bulan yang agung, barokahnya besar, kebaikannya berlimpah. Taubat di dalam bulan Sya'ban termasuk amal soleh yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi kita itu disuruh taubat ketika bulan Sya'ban. Setiap waktu taubat, tapi ketika bulan Sya'ban ini diutamakan. Ini taubat. Amal soleh, taat di dalam bulan Sya'ban itu untungnya besar. Orang yang taubat di dalamnya dijamin aman. Allah. Siapa orang yang membiasakan dirinya giat di bulan Sya'ban, dia insya Allah beruntung di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu disebut Syahrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada hadis wa Sya'banu syahri, Sya'ban itu bulanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Sya'ban terjadi hal ajaib-ajaib dulu. Ada di antaranya wa syukka fihil qamar li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Sya'ban dulu ada mukjizat, yaitu dibelahnya bulan. Jadi bulan dulu pernah terbelah. Ini hadisnya kuat. Hadis terbelahnya bulan ini kuat. Bahkan dalam Quran disebut iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu ketika bulan Sya'ban dulu masih di Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu malam-malam ada pemuka Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy kafir waktu itu, sama banyak yang masih kafir. Ada ketika malam-malam itu kumpul ngepasi padang bulan purnama. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak dakwah tokoh-tokoh Quraisy ini malam-malam itu. Akhirnya mereka itu minta bukti sama Nabi. Ya Muhammad, buktikan kalau kau itu benar. Apa bukti yang kau inginkan? Belahkan bulan. Langsung mintanya itu minta sing aneh, belahkan rembulan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung isyarah dengan jarinya. Bulan diisyarahi sama Nabi seperti orang yang belah roti, diisyarah sama jarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diisyarahi sama Nabi, ada suara keras, menakutkan suaranya. Setelah suaranya keras itu, bulan dilihat sama orang-orang Quraisy itu separuh pecah, separuhnya itu geser ke sebelah yang kanan, yang satu geser ke sebelah yang kiri, sampai yang kanan di atas Jabal Abi Qubais, yang kiri ada di atas gunung yang satunya lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terbelahnya bulan mengatakan sama orang-orang kafir Quraisy, ishadu, saksikan. Mereka orang-orang kafir Quraisy akhirnya sihrum mustamir, sihir yang berkesinambungan, sihir yang terus menerus, masih kafir. Itu pernah terbelah bulan. Kalian kalau kepingin melihat permisalannya bulan terbelah, permisalannya, tapi lihat bulan ketika tanggal-tanggal
7 Hijriah, itu bulan masih separuh. Nah, itu seperti itu dulu, cuma satu tok. Kalau dulu itu benar-benar purnama terbelah jadi dua, yang satu sana yang satu sana. Itu terjadi bulan Sya'ban, itu terbelahnya rembulan. Bulan Sya'ban ini disebut juga syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahr bulan salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika bulan Sya'ban turun perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ketika bulan Sya'ban turun, suratul Ahzab. Makanya ini bulan sholawat Nabi, ya, bulan sholawat Nabi. Yang sebelumnya diantara kita, ya, itu merasa nggak istiqomah sholawat. Nah, ini kesempatan istiqomah mulai malam ini. Ini bulan Sya'ban, berkah terus, insya Allah niat istiqomah. Nah, yang belum istiqomah, atau mungkin ada yang sudah istiqomah, ditambah ini kesempatan menaikkan makom, naik ke derajat. Tambah sholawat apa, mungkin sholawat munjiat, sholawat nariyah, stipil qulub, banyak sholawat kita meninggalkan sewah-sewah sholawat. Atau kita munajat sama Gusti Allah dengan bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini dengan sholawat salam buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan berkah sholawat salam ini virus corona ini dapat hilang cepat. Ramadan insya Allah tarawih sudah boleh jamaah di masjid, ya, mudah-mudahan boleh taklim di pondok-pondok, ngaji lagi, hizib Quran, khataman rame lagi, makmur. Sholat Id insya Allah sudah boleh lagi di masjid-masjid jami'. Amin. Mudah-mudahan barakah bulan Sya'ban banyak yang sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat hadis dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika malam nisfu Sya'ban, ini nanti malam Kamis depan, ini malam Selasa, insya Allah malam Kamis besok, itu malam nisfu Sya'ban. Ada hadis ketika malam nisfu Sya'ban ini malaikat maut ini menyalin nama-nama orang yang akan mati mulai nisfu Sya'ban nanti sampai nisfu Sya'ban tahun depan. Jadi setahun ini yang akan mati siapa saja namanya sudah disalin sama malaikat maut. Nah, jadi yang disalin ini nanti nggak akan ketemu Ramadan tahun depan. Misal di antara kita, misal ada yang namanya disalin sama malaikat fulan bin fulan, ya berarti dia nggak akan ketemu Ramadan tahun depan. Nah, ini malaikat maut nyalin nama-nama orang yang mau meninggal. Ini disalin sama malaikat maut namanya ketika malam nisfu Sya'ban, orang yang akan mati sampai Sya'ban tahun depan ini nama-namanya disalin ketika malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis diteruskan, wa innar rajul la yadhlim wa yafjur wa yankih wa yankihun niswan wa yaghrisul asyar wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Dalam hadis, padahal ada orang masih zalim, masih maksiat, bahkan nikah. Ada yang masih nikah. Nikah bukan maksiat nih, nikah ya. Maksudnya ini aktivitasnya manusia ini macam-macam ya. Ada yang nikah, ada yang menanam pohon, padahal waqad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat, padahal namanya orang-orang yang tadi ini sudah disalin calon mati tahun ini. Ya Allah, ya nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Makanya ngaji
ngaji ini biar kita, siapa tahu kita itu termasuk nama yang disalin. Nah, kita ini ngaji, makanya taubat. Yang kepingin nikah ya tetap nikah, nah, sing kepingin nikah tetap nikah ya. Nah, kepingin nanam pohon ya kepingin tetap nanam, tetap. Cuma kita ngaji artinya ya biar kita itu bisa persiapan. Siapa tahu, asal nggak ada yang bisa nyongkok, nggak ada. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam setelah Lailatul Qadar yang lebih mulia ketimbang malam nisfu Sya'ban. Jadi ada malam itu mulia, paling mulia itu Lailatul Qadar. Ranking 2 nisfu Sya'ban, besok malam Kamis waktunya. Kemudian ada juga keterangan bahwa nanti malam nisfu Sya'ban itu ada peristiwa. Diriwayatkan ada asar-asar dan hadis-hadis, meskipun ini hadis ahad tapi ini bisa fadhail, bisa untuk melaksanakan amal soleh, pendorong amal soleh. Annahu yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailatil mubarakah kulla ajal wa amal wa rizq wa amal wa rizqin ila mithliha. Nanti ketika malam nisfu Sya'ban Allah itu mengqadha itu mengira-ngirakan, memvonis, bukan, kalau Allah bukan kira-kira ya, menetapkan, memvonis semua ajal, yakni waktu manusia mati itu ajal, dan amal-amal semua manusia ditentukan sama Allah. Fulan nanti akan jadi orang yang amal ibadahnya itu bagus, misal, atau fulan ini amalnya tambah maksiatnya, misal, naudzubillah. Itu sudah ditentukan sama Allah nanti ketika nisfu Sya'ban, artinya ditentukan, disalinkan sama para malaikat yang membawa catatan-catatan amal. Tapi kalau dalam ilmu Allah, belum ada manusianya, ilmu Allah sudah ada semua, sudah tahu. Dan juga Allah menetapkan rizki ketika malam nisfu Sya'ban, ditetapkan sama Allah rizki sampai Sya'ban tahun depannya. Jadi misal saya ini, misal rizkinya di Sya'ban besok ini ditetapkan sama Allah sampai Sya'ban yang tahun depan rezekinya sekian, itu nanti oleh Gusti Allah menetapkan itu nanti malam nisfu Sya'ban. Tapi ada hadis yang lainnya itu menetapkan yang menceritakan yang ditetapkan cuma ajal, tapi dalam hadis tadi tidak cuma ajal tapi juga rezeki, juga amal. Itu peristiwa di nisfu Sya'ban. Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Nanti malam nisfu Sya'ban itu sesungguhnya Allah akan mengampuni dosanya seluruh orang muslim di malam nisfu Sya'ban itu. Diampuni semua dosa-dosanya. Illa, kecuali ada yang dihalangi. Likahinin, pertama, dukun yang jadi juru ramal. Ini enggak termasuk dapat maghfirahnya. Dukun sing juru bedek, enggak dapat maghfirah. Au sahir, atau tukang sihir, ini pengecualian, enggak termasuk orang yang dapat maghfirah. Au musyahin, atau orang yang bermusuhan. Ini pasti kita punya musuh, semua punya musuh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam punya musuh. Tapi yang terhalang ini orang yang musyahin, saling bermusuhan. Kalau
kahin, insya Allah kita nggak punya ilmu ramal, insya Allah kita nggak termasuk, nah, aman berarti. Sahir kita juga insya Allah selamat, tukang-tukang sihir. Tapi kalau musyahir, nah, bermusuhan, ini kita kan punya musuh semua. Ini carane, ada carane kita itu biar dapat ampunan, meskipun memang ada kita mungkin bermusuhan sama orang, mungkin ya manusia pasti ada yang musuhi. Caranya biar kita nggak terhalang dari maghfirah, caranya kita itu seperti yang disebutkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nabi bersabda sama para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa beramal seperti amalnya Abu Damdam? Sahabat tanya, siapa Abu Damdam ya Rasulullah? Abu Damdam itu orang yang setiap mau tidur itu dia doa, Allahumma inni wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya Allah, saya menghibahkan, saya sudah membebaskan diri saya dan kehormatan saya kepadamu ya Allah. Yakni kalau ada orang-orang yang menghina saya atau memukul saya sudah bebaskan, gak akan saya ungkit-ungkit sampai yaumil qiyamah ya Allah, karena kau ya Allah. Nah itu dia sudah membebaskan dirinya dari syahna, dari musyahin, dari bermusuhan. Nah itu dia dapat maghfirah bisa. Tapi yang memusuhi terserah, yang penting saya sudah membebaskan. Nah yang penting gitu. Masalah orang yang kita itu ada musuhi kita, mau memaafkan apa enggak terserah. Tapi juga harus sidik, harus bersungguh-sungguh, enggak cuma doa Allahumma inni wahabtu nafsi wa irdi lak, tapi nek ketemu sik pendelang-pendelangan iki jenenge ya guyon. Harus sidik, harus bersungguh-sungguh, ketemu sama orangnya disopo, sudah tak bebas kok, itu dalam hatinya sudah enggak ada masalah. Itu caranya biar kita itu enggak terhalang dari maghfirah ketika malam nisfu Sya'ban. Au mudminu khamrin, ada lagi orang yang terhalang dari maghfirah, orang yang masih minum khamr, enggak mau berhenti. Ketika nisfu Sya'ban itu dia masih minum khamr atau enggak minum ketika nisfu Sya'ban tapi belum taubat. Nah, ini masih mudmin namanya. Makanya kalau ada yang seperti itu sebelum nisfu Sya'ban taubat. Tobat, ya Allah saya akan berhenti, saya mau tobat, nggak akan minum khamar lagi ya Allah, sudah takut sama jenengan ya Allah, biar dapat maghfirah, kesempatan. Makanya tadi dikatakan yang tobat di situ dijamin aman bulan Sya'ban. Aw'apin liwalidayhi, dan yang terhalang lagi dari maghfirah itu orang yang durhaka sama orang tua, itu terhalang dari maghfirah. Nah ini kadang kita jengkel ke orang tua, kabeh gitu. Itu kelas-kelas kita memang biasanya jengkel ke orang tua itu iya. Bisanya kita nggak termasuk yang terhalang. Nah, ketika mulai sekarang sebelum nisfu Sya'ban seneng ke wong tua loro. Seneng ke tanyaan kepingin dahar apa, Pak, Bu, pingin dahar apa. Itu seneng ke. Mereka itu mungkin senang dipijeti, Bu tak pijeti Bu, bunga hepar, sudah bukan hukukul waliden itu sudah. Tapi nek isih bantai ya, ketika nisfu Sya'ban, nah ini bahaya. Makanya kesempatan ini ngajinya belum nisfu Sya'ban, persiapan nanti nisfu Sya'ban kita bisa langsung bebas dari terhalang dari maghfirah. Ini orang-orang yang terhalang, na'udzubillah. Ada juga riwayat yang selainnya ini yang termasuk terhalang. Di antaranya orang yang terhalang dari maghfirah dan rahmah ketika nisfu Sya'ban, musyrik, orang yang masih musyrik. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Wa musyahin tadi orang bermusuhan, wa usyar orang yang mengambil upeti atau pajak 1/10 zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu ada kebiasaan mengambil pajak itu 1/10 dari kekayaan.
zakat mawon rubu'ul usyur, zakat seprapate 1/10 itu zakat. Atau nek muasyarat itu nisful usyur atau al usyur. Ini ada yang selain zakat ini jahiliyah ini mengambil pajak 1/10 zalim. Ini orang-orang yang mengambil pajak yang kayak gitu ini mahrum, terhalang dari maghfirah. Wa qatilu nafs, orang yang membunuh manusia belum tobat, ini terhalang dari maghfirah. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, ini juga terhalang. Wa musbilul izar, orang yang sombong, takabur. Wa zanin, pezina, naudzubillah min dzalik. Nah ini zaman akhir, hati-hati zaman akhir, banyak sekali. Banyak sekali, hati-hati. Kita itu kalau zaman dulu, ya Allah, orang zina itu laki-laki perempuan ketemu baru bisa zina, ya. Sekarang itu zaman kita itu tanpa ketemu bisa zina. Ada zina via telepon, naudzubillah min dzalik. Sudah terjadi banyak, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, hati-hati. Awal lewat telepon, akhirnya video call, akhirnya suruh buka baju, buka, naudzubillah min dzalik. Itu zina via telepon. Hati-hati, ya. Mungkin sekarang kalau bisa diomong, nomor teleponnya perempuan mungkin termasuk aurat. Nomor teleponnya perempuan mungkin termasuk, ya kalau dulu zaman dulu aurat itu apa sih? Ma haruman nadruhu, ma huriman nadruhu, apa yang diharamkan untuk dilihat itu aurat. Sekarang ma haruma ilmuhu, apa yang haram untuk diketahui. Hati-hati, ya. Terus sekarang tahu nomor WhatsApp, grup, kadang campur laki perempuan, campur, ya. Ada yang perempuan dipilihi namanya kok perempuan, dijapri. Awalan kenalan, akhirnya tak setiap malam asik kepor, akhirnya video call, akhirnya setiap malam jatuh, naudzubillah min dzalik. Bahaya loh. Siapa yang kuat sekarang bisa hubungan lewat telepon terus cuma sekedar zat? Pasti akhirnya tambah setan giringnya. Hati-hati, ya. Makanya yang ikut grup, kalian punya saudari, punya istri, punya anak perempuan, ya, yang ikut grup, hati-hati. Kalau di situ ada laki-laki perempuan, masih ya grup agama, masih ya grup ilmu, kok campur perempuan laki, sudah. Ingat ini harus dipisah, laki-laki semua, perempuan semua, bahaya, hati-hati, ya. Ini banyak sekali, harus disampaikan, ini bahaya. Jangan gampang-gampang memberikan nomor telepon yang tidak mahram. Jangan gampang-gampang. Terutama grup-grup yang campur, jangan sampai ada, ya, bahaya. Facebook juga fotonya ayu-ayu di-add teman, sing ra ayu rak di-add teman, podo, itu hati-hati, ya. Itu nama juga, bahkan di Hadramut, ditarim, ya, ditarim. Orang itu nggak tahu namanya perempuan, itu nggak tahu. Bahkan kalau kenalan, yang mungkin kenalannya itu artinya kenalan mungkin sekedar kenalan mau sholat jenazah, misal saya mau sholat jenazah, mau mengumumkan yang jenazahnya perempuan, saya nggak nyebutkan nama perempuan meskipun jenazah, yang tak sebutkan nama anaknya. Dia perempuan punya anak, misal Muhammad, misal Ummu Muhammad, sudah. Sampai jagain nama itu nggak ada yang tahu kecuali sesama perempuan. Atau mungkin saya tahu tapi nggak akan saya omong ke jenazahnya fulanah, nggak ada. Tapi Ummu fulan, ibunya fulan. Saking jagane itu sampai kayak gitu. Itu salafun shalihin sampai gitu, muruahnya, ifahnya sangat terjaga. Makanya kita hati-hati, ya.
Wasyarib, orang yang meminum khamr, sudah diterangkan tadi. Waqattat, yaitu orang yang namimah, ngadu domba. Ini sekarang ini Facebook, WhatsApp, isinya adu domba, wala politik, wala apa, sampai turut ya. Wa musawwir, orang yang membuat patung. Wa'ad, orang yang durhaka sama orang tua. Ini semuanya tidak dimasukkan dalam maghfirah. Wa mubtadi', orang, wa mudribun fit tijarat, orang yang menyimpan harta, menimbun harta untuk dagang. Ini enggak boleh. Nah, orang-orang sudah cari hajat malah ditimbun. Mahal tambah mahal, baru dijual mahal, tikel-tikel harganya. Ini enggak termasuk dapat maghfirah. Wa mubtadi' oleh orang yang ahli bid'ah, ini juga enggak dapat maghfirah. Wa rafidhi, orang yang Syiah Rafidah, tidak dapat maghfirah. Siapa itu? Fi qalbihi syahna lis sahabah. Orang Syiah Rafidah itu orang yang di hatinya menyimpan permusuhan sama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini ya terhalang. Sebutkan dalam Kanzun Najah wa Surur. Wa rafidhi. Ini hati-hati. Nah, ketika nanti malam nisfu Sya'ban disunnahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannatu, siapa orang yang menghidupkan malam-malam 5 wajib dia masuk surga, yakni pasti masuk surga. Lailatul tarwiyah, malam tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah. Wa lailatul arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Wa lailatul nahri, malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, nanti malam Kamis waktunya. Ada yang mengatakan bulan Rajab kemuliaannya itu paling mulia 10 hari pertama yang awal-awal. Itu bulan Rajab. Mulai tanggal 1 sampai 10 Rajab paling mulia. Ya kalau semua sampai tanggal 30 Rajab semua mulia jelas, tapi yang paling di bulan Rajab itu 1 sampai 10 Rajab yang awal. Tapi kalau Sya'ban yang paling mulia itu tengah-tengahnya 11 sampai 20, karena ada nisfu Sya'ban tanggal 15 paling mulia. Tapi kalau Ramadan yang paling mulia 10 yang akhir, karena ada Lailatul Qadar di situ. Malam terakhir 10 Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Ada zikir yang dianjurkan dibaca ketika nisfu Sya'ban. Di antaranya zikir yang persis ketika Lailatul Qadar juga dianjurkan dibaca ketika nisfu Sya'ban, yaitu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ini dianjurkan. Nanti dibaca perbanyak ketika nisfu Sya'ban. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang terus. Ada juga doa Nabi Adam alaihissalam. Ini disunahkan dibaca nanti ketika nisfu Sya'ban. Ada, yaitu doanya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati sampai akhirnya. Itu doa Nabi Adam. Itu banyak doa-doa, tapi yang jadi kebiasaan para salafun sholihin yaitu membaca Yasin 3 kali. Ini insya Allah kiai-kiai kita sudah istiqomah. Ya, setiap nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, waktunya ba'dal maghrib. Tapi kalau ditarim qoblal maghrib. Nah, kalau ditarim qoblal
maghrib. Jadi kalau nanti malam Kamis itu malam nisfu Sya'ban, kalau di Jawa mulai maghrib, sholat maghrib, ba'dal maghrib baca Yasin 3 kali malam Kamis nanti itu di Jawa. Insya Allah nanti banyak kiai-kiai kita mimpin. Tapi kalau di Tarim adatnya bukan ba'dal maghrib tapi qablal maghrib. Jadi nanti Rabu qablal maghrib itu bacanya, nanti setelah itu diteruskan Wirjul Latif, adzan maghrib, sholat maghrib sudah. Perbedaannya cuma waktu, tapi yang dibaca sama, yaitu membaca Yasin. Di sini keterangannya ba'dal maghrib, tapi nanti ada juga yang qablal maghrib. Ini yang pertama setelah maghrib, yaitu malam Kamis nanti mulai ini. Setelah maghrib itu membaca surah Yasin 3 kali. Sebelum baca Yasin, kiainya yang mimpin atau imam yang mimpin baca, nanti harus mimpin niat biniyati tulil umr, niat panjang umur. Nawaina an naqra'a surah Yasin biniyati tulil umr, Fatihah wa Yasin, Yasin. Kemudian setelah selesai Yasin, baca lagi Yasin yang kedua biniyati daf'il bala, niat tolak bala. Ala niat daf'il bala, Fatihah wa Yasin, Fatihah Yasin. Setelah selesai yang ketiga biniyatil istighna anin nas, niat agar kita rizkinya diperbanyak, dikasih rezeki yang cukup biar kita nggak hajat sama orang-orang. Ini istighna anin nas, Fatihah wa Yasin. Ba'da setelah selesai Yasin yang ketiga ada doa. Ini insya Allah nanti dibacakan ketika malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab At-Tayrabi, Mujarrabat At-Tayrabi dikatakan fadilah surat Yasin, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, kalau surat Yasin dibaca malam nisfu Sya'ban 3 kali, yang pertama kok diniyati tulul umr, panjang umur. Yasin yang kedua diniyati buat daf'il bala, tolak bala. Yasin ketiga diniyati istighna anin nas. Kemudian kok membaca doa ini 10 kali, ada doanya tapi 10 kali. Ini antakroa, oh, ini buat dibaca. Nah, ini buat dibaca ketika ini nisfu Sya'ban. Caranya Yasin 3 kali dengan niat seperti tadi dan doanya 10 kali. Ini versi kitab Mujarrabat At-Tayrabi. Ada juga membaca Yasin yang 3 kali tadi, kalau tadi ba'dal maghrib. Ini ada versi yang diamalkan ulama Tarim atau Hadramut, yaitu dari jama'ahu sayyiduna barakatul wujud wa amdatul muhaqqiqin wa hawi asrari abaihi salihin al-arif billah qutbuz zaman as-sayyidus syarif Badruddin as-syekh Hasan bin Qutb Abdullah bin Alwi al-Haddad Ba'alwi. Tarekah membaca Yasin 3 kali. Pertama biniyati tulil umr ma'at taufiq lit ta'ah. Kalau tadi niat panjang umur, kalau versi Imam Hasan bin Imam Abdullah al-Haddad tulil umr bi ma'at taufiq lit ta'ah, panjang umur tapi juga taufik buat taat. Gak panjang umur tok, tapi harus panjang umur yang buat ibadah. Nah, ini niatnya yang pertama. Yasin yang kedua biniyatil ismah minal afat wal ahad wa niyah sa'atir rizq, niat selamat dari bahaya, dari penyakit, dan niat luas rezeki. Itu Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga lighinal qalbi wa husnil khatimah
biar hatinya itu kaya, yakni cukupan, gak merasa fakir terus. Dan niat husnul khotimah, tadi niat panjang umur, ini niat husnul khotimah. Ini versi Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Terus doanya kurang lebih sama, tapi sedikit lebih panjang. Dan bacanya qablal maghrib. Nah, itu tinggalan-tinggalan para pusaka ini, namanya pusaka. Pusaka ini ulama-ulama soleh-soleh dulu ngamalke, ya. Ini kita itu ngaji, alhamdulillah tahu ilmunya beliau-beliau, kita istiqomah ke. Mudah-mudahan kita punya anak turun dapat yang kayak gini, ya. Mudah-mudahan enggak generasi sudah hilang berkah, enggak kenal wirid, enggak kenal zikir, kenal TikTok, naudzubillah min dzalik. Allah, ya. Harus dikenal ke istiqomah ke. Ada juga faedah nanti ketika malam nisfu Sya'ban, mulai maghrib sampai subuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375. Siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 pada malam nisfu Sya'ban, takunu amanan fi dzalikal 'am minal balaya wal awham, dia akan aman sepanjang tahun itu dari balak-balak dan dari ketakutan-ketakutan. Aman. Ini 2375, rong jam cukup. Enggak harus satu majelis, boleh dicicil, boleh sambil jalan, sambil aktivitas boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada juga disunnahkan, dianjurkan ketika malam nisfu Sya'ban ini mendirikan sholat tasbih, sholat sunnah tasbih 4 rakaat. Kalau malam 2 salam dengan cara yang sudah diajarkan di fikih. Di Fatihah, setelah itu tasbih, bagiatus salat 15, rukuk, setelah rukuk bagiatus sholihat 10, i'tidal 10, 7 10, 10 itu salat sunnah tasbih ketika malam nisfu Sya'ban. Ini pusaka dari para aulia, para salihin. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi taufik bisa mengamalkan. Mudah-mudahan ini bulan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya diangkat semua penyakit dari kaum muslimin khususnya. Ini banyak kita itu ketakutan, was-was. Ini ada juga faedah-faedah banyak. Kalau doa insya Allah sudah banyak lah dalam grup-grup kalian, ya. Doa biar bebas corona banyak insya Allah. Cuma dalam Quran ini yang paling afdol diantaranya itu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Firona yang menciptakan itu, Firona coba. Corona yang menciptakan itu makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Min syarri ma khalaq, ya Allah berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kau ciptakan, ya Allah. Perbanyak itu. Kalau nggak bisa memperbanyak yang sampai banyak, minimal pada subuh sama badal qoblal maghrib 3 kali. Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Min syarri ma khalaq,
minta perlindungan dari keburukan makhluknya Allah, termasuk keburukan corona. Nah, itu insya Allah jadi keamanan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala la ashrafna fatum 'alaina tawbah واشكر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عند الحب وآله والصحب عداد تشفي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.